Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Revika Natalia. Di video kali ini aku mau melanjutkan nih tentang perkembangan bayi. Dan sekarang bayiku nih umur 7 bulan. Halo. Nah, perkembangan usia 7 bulan itu bayi udah bisa ngapain aja sih dan bagaimana cara menstimulasinya? Di sini kita bisa lihat bareng-bareng. Simak terus sampai habis. Perkembangan bayi 7 bulan ini cukup banyak yang bisa distimulasi ya. Nah, kita bisa lihat dari kemampuan motoriknya nih. Biasanya bayi 7 bulan itu otot-otot tubuhnya udah semakin kuat. Duduknya udah bisa lebih tegak dari usia bulan sebelumnya. Dan dia jadinya durasi atau waktu dia lamanya duduk tuh udah bisa lebih lama. Dan bayi itu sudah suka atau betah gitu main sambil duduk. Nah, kemudian bayi itu juga sudah lebih baik mengkoordinasikan otot tangan dan kakinya. Dia sudah lebih pintar menggenggam seperti sendok ataupun mainan gitu ya, yang bisa difokuskan ke mulutnya dan juga botol minuman. Nah, di sini kita bisa menstimulasi nih, mengajarkan dia bisa minum sendiri dengan mengajarkan memegang botol, kemudian kita bantu arahkan ke mulutnya gitu. Lama-lama nanti dia bisa mengerti kalau minum tuh caranya bagaimana ya. Kemudian bayi di usia 7 bulan ini sudah ada beberapa yang bisa merangkak ya loh. Merangkak tuh cepet banget, merangkak ke depan gitu ya, ada beberapa bayiku. Tapi juga ada beberapa bayi bahkan mereka itu nggak merangkak tapi melewatinya langsung bisa berdiri bahkan berjalan gitu ya. Nah, merangkak itu bisa maju maupun mundur. Untuk bayiku sendiri ini yang tergolong gemuk, mungkin dia masih agak susah untuk merangkak ke depan, jadi dia merangkak atau ngesok lah istilahnya ya, itu ke belakang. Nah, untuk menstimulasi bagaimana bayi itu mau merangkak, yang pertama ini dia jadinya kita taruh mainan yang agak jauh di depannya dan kita bisa panggil-panggil agar dia mau mendekati mainan atau mendekati kita gitu. Perkembangan bayi itu beda-beda, tapi di usia 7 bulan ini pastinya sudah bisa diajarin untuk merangkak. Dan karena koordinasi otot tangan dan kakinya itu udah lebih bagus lagi, bayi itu bisa melewatin merangkak ya, nggak merangkak tapi kakinya udah termasuk kuat. Jadi kita bisa latih dia, bimbing untuk berdiri. Nah, bagaimana caranya? Ini dia stimulasinya ya. Kita bisa duduk di hadapan bayi, kemudian kita pegang tangannya, kita bimbing dia untuk berdiri perlahan, kemudian kita ajak main saat dia berhasil berdiri nih. Jadinya dia seneng saat diajak berdiri. Dan juga kalau selain kita pegang tangannya, kita bisa pegang ketiaknya juga. Nah, selain itu kita juga bisa mengawasinya. Kalau dia pegang tangan kita sudah lebih stabil, lebih kuat kakinya, kita bisa letakkan dia untuk berpegangan di benda seperti sofa atau meja yang pasti dengan pengawasan kita ya, agar dia bisa leluasa berdirinya dan mendapat pengalaman baru. Selain berdiri juga kita bisa mengajarkan sedikit untuk bayi berjalan ya, 1-2 langkah cukup. Nah, karena bayi itu udah semakin aktif-aktifnya ya, kita harus selalu menjaga dan mengawasi ya. Takutnya kan kalau lagi merangkak gitu terus lantainya kotor, dia bisa makan sesuatu yang jatuh di lantai, itu kan bahaya. Jadi lantainya tuh harus bersih agar bebas dari kuman juga. Kemudian juga harus bersih dari benda-benda tajam gitu ya, karena dia bakal latihan merangkak maupun berdiri dengan berpegangan di sekitarnya gitu, benda sekitarnya. Jadi kita harus hati-hati. Dan juga selain aktif saat siang hari nih, biasanya tidur juga udah semakin aktif loh. Jadi kayak bayiku ini ya, dia itu kalau malam-malam udah dari terlentang miring kanan miring kiri, kadang tidurnya langsung tengkurap sendiri. Nah, hati-hati kalau tiba-tiba tengkurap sendiri, dia itu nggak bisa nafas gitu ya, karena mukanya ketutup
kasurnya gitu ya. Jadinya kita harus juga kalau bangun sesekali memerhatikan keadaan tidur si bayi. Kemudian nih, untuk kita latih berdiri sebaiknya hindari pakai baby walker kalau kata dokter. Karena jika kita pakai alat bantu baby walker itu, otot panggulnya biasanya itu akan menjadi lebih malas, jadinya lebih susah untuk menopang badan sendiri karena hanya mengandalkan alat bantuan baby walker, dan juga kakinya itu jadi kurang kuat, beresiko jatuh juga kalau pakai baby walker, dan juga nanti bisa lambat berjalannya. Jadi lebih baik kalian bisa pakai alat bantu seperti yang ada di deskripsi video. Aku pernah review nih alat bantu untuk berdiri dan juga berjalan bayi, kalian bisa lihat. Selain stimulus mengajarkan untuk bayi bisa minum sendiri ya, koordinasi tangan, kita juga bisa melatih bayi untuk bertepuk tangan nih. Kita bisa menyanyikan lagu bareng, kemudian kita juga menggerakkan tangannya agar dia mengerti tepuk tangan itu bagaimana gitu ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jika kasih sayang tepuk tangan, prok, 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 prok. Lucu kan kalau bayi itu udah bisa tepuk tangan sendiri gitu kalau dia seneng. Nah, kita bisa mengajarkannya dengan cara bernyanyi. Terus tips dari aku ya, agar stimulusnya berdiri dan merangkaknya itu lebih berhasil, lebih baik jangan sering-sering digendong itu bayinya. Biarkan dia bergerak bebas, kita bisa menemani mainnya sambil duduk gitu ya. Dia mempunyai ruang sendiri, jadinya dia bebas bergerak dan bisa lebih cepat untuk bisa merangkak ataupun berdirinya nih. Dan lanjut ke bagian komunikasinya ya. Nah, di sini kalau bayi itu biasanya udah lebih pintar ngoceh, lebih sering ngocehnya atau bergumam gitu ya. Nah, gitu yang sering dia dengar. Nah, itu bergumam tanpa arti. Nah, kita juga bisa menstimulasinya agar dia bisa cepat bicara juga nih di umur segini, yaitu dengan membacakan dia buku. Bisa kita kasih tahu benda-benda di sekitarnya itu namanya apa gitu ya. Dia bisa lebih tertarik dengan gambar-gambar dan nama-namanya agar dia cepat bicara. Burung. Nih, pegang nih. Kemudian di usia 7 bulan ini biasanya bayi udah lebih bisa merespon kata-kata orang tuanya nih. Misalnya seperti larangan ya. Ini kamu jangan makan. Misalnya dia mau gigit kertas ataupun dia merobek sesuatu. Kalau misalnya dibilang jangan atau stop, dia bakal berhenti sebentar. Walaupun setelah itu dia melanjutkan aktivitasnya lagi ataupun menangis. Jangan, no, nggak boleh. Jangan ya, jangan. Jadi bayi bisa sedikit mengerti mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, walaupun dia belum tentu ingat larangan itu terus ya. Jadi kita harus ngomong masih berulang-ulang. Selanjutnya nih, dari kemampuan sosialnya, dia sudah mulai hafal mana orang yang sudah pernah dikenalnya dan yang baru pertama kali kenal. Jadi kalau orang baru yang benar-benar baru pertama kali lihat, biasanya bayi itu udah lebih cemas, terus menjauh, masih belum mau digendong gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ada sepupu aku udah pernah main 2 kali ke rumah, walaupun jarang ketemu, dia udah lebih ngeh gitu ya. Kalau wah ini orang kayaknya udah pernah ketemu, jadi itu mau ikut gitu digendong. Terus kalau misalnya mau ditinggal ibunya nih atau ayahnya gitu pergi, ada seperti bahasa tubuh, peluk dulu, cium dulu, dia biasanya udah mulai ngerti, aku bakal ditinggal. Kadang bisa merengek, nangis seharian karena ditinggal, ataupun dia itu seperti seakan-akan mau ikut saat ditinggal. Ekspresinya juga udah mulai banyak gitu ya, dari marah, terus sedih, gemes, itu udah lagi lucu-lucunya di bayi usia 7 bulan ini. Dan selain itu juga air liurnya itu udah semakin sering keluar ya, ngecas istilahnya. Tapi biasanya di usia perkembangan 7 bulan ini bayi udah beberapa mulai tumbuh gigi, jadinya air liurnya itu bakal keluar walaupun sedikit tapi sering.
karena gatal juga di dalam mulutnya, jadi dia juga sering gigit-gigit benda di sekitarnya. Jadi lebih baik kita kasih benda yang empuk, titer gitu, yang aman buat digigit. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat video ini. Jika suka, klik like. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.